silakan. Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ibu Kabid PNF Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ibu Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Batang kepada Ibu Yulia SPD MM kami persilakan. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kemampuan lebih besar mengakas yang saya hormati Bapak Kabid Pendidikan Pak Yuji, yang saya hormati Ibu narasumber kita dari PDP yang saya hormati Bapak Kasih dan Pendidikan PAUD, yang saya hormati para panitia pelaksana, dan yang saya hormati ibu-ibu peserta yang hadir adalah gabungan 50 orang yang berasal dari Kabupaten Batang Raya. Dan yang perlu saya sampaikan lagi mengenai akan disediakan honor dan transport atau bisa cepat. Saya rasa tahun sekolah tahun sudah sangat memaklumi. Jadi nggak ada yang pernah tanya itu kapan uang kami cair, itu kapan bela. Tapi waktu uangnya nggak masuk, kalau itu uang saya nggak masuk. Jadi rekeningnya tolong dipastikan kasih yang betul, jangan dikasih nik KTP. Oke dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya mana dulu? Ya, yang penting senyum dulu. Hati kita bahagia, insya Allah menerima segala ilmu nanti akan diberikan dengan sumber mudah tercapai. Jadi hilangkan dulu masalah-masalah di rumah, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pekerjaan, fokus pada kegiatan ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Inna PAUD dan PNF Yulia PDM yang kami hormati Ibu Pri, Ibu Kami dari perwakilan PGP Aceh sebagai narasumber hari ini yang sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah ini kita bisa berkumpul dalam agenda kita yaitu untuk implementasi kurikulum merdeka. Kenapa ini kok harus sekarang? Ini IKN kan sudah berjalan beberapa tahun dan seharusnya di awal yang mungkin dari mandiri, kemudian beberapa macam perubahan pada implementasi kurikulum merdeka di tahun ketiga ini seharusnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah ini kenapa kita selalu berubah kurikulumnya? Masih banyak bantahan-bantahan ataupun asumsi-asumsi di masyarakat, bahkan di kita sendiri. Apa ini kurikulum kok setiap tahun berubah, setiap ini kok berubah? Nah dasarnya sebenarnya kalau pemerintah itu kita melihat ada 3 poin. Yang pertama, dari standar PISA itu asesmen melihat nilai rata-rata di Indonesia itu masih sangat rendah.
Dari seluruh dunia, kita nomor 6 paling bawah. Makanya kurikulum ini harus diperbaiki. Kalau kita masih menggunakan kurikulum yang lama, maka bisa standar secara dunia, secara global itu tidak bisa kita kerjakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan sekarang ini apa? Eranya 4.0, era 4.0. Zaman selalu berubah. Ketika anak-anak sebagai pendidik kita, mindsetnya masih mindset yang lama, bahwa pola mengajar kita masih pola-pola seperti guru kita mengajarkan kepada kita dulu, maka itu tidak berubah, karena zaman terus berubah. Didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, kan begitu. Maka bisa survive di kehidupan mereka nanti. Tentu kesulitannya, kemudian tantangannya berbeda dengan apa yang kita alami. Banyak orang tua yang masih membanding-bandingkan. Dulu masa ibu dulu nggak kayak gitu. Ketika anak berargumen, nggak boleh begitu, kami dulu nggak seperti ini. Makanya ini yang kedua poin kenapa IKN berfungsi kurikulum merdeka ini harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, ini poin pentingnya adalah bagaimana pemerintah menginginkan bahwa anak-anak dan anak-anak Indonesia khususnya ini harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Harus punya sikap sifat gotong royong, kemudian sifat peduli, sifat yang punya karakter ketuhanan yang betul-betul dia mengetahui apa yang dilakukan. Dia harus tahu misalkan berketuhanan itu yang seperti apa. Kan tidak hanya sholat. Kita sholat itu untuk apa sih? Kan selama ini tahunya mereka sholat, tapi tidak tahu sholat itu untuk apa. Untuk membutuhkan biaya yang besar. Enggak. Inilah miskonsepsi yang sekarang terjadi. Harus berbentuk produk, harus berbentuk hasil karya. Enggak. Jadi miskonsepsi ini mungkin nanti kami titipkan ke Bapak Ibu narasumber bahwa kita minimalisir miskonsepsi ini agar supaya profil pelajar Pancasila ini yang P5 ini bisa betul-betul diimplementasikan sekolah sesuai dengan sumber daya, dimanfaatkan. Jadi inilah Bapak Ibu, kita kan membentuk anak-anak ini selain daripada profil tadi, tujuannya kan harus memiliki skill. Skill itu kan ada dua macam, ada soft skill, ada hard skill. Kalau soft skill itu terkait dengan bagaimana mereka menghargai orang, mengapa mereka harus antri, mereka harus berketuhanan, beribadah. Tapi kalau hard skill terkait literasi numerasi, terkait dengan kognitif mereka. Jadi ini harus Bapak Ibu pahami bagaimana dalam pola pengimplementasi kurikulum mereka ini tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Nah tentu nanti harus dituangkan dalam bentuk KSP. Kalau dulu KSP. Nah di situ memperoleh pedoman Bapak Ibu untuk mengimplementasikan, menjalankan itu. Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD Kabupaten Nagaraya tahun 2024 kami nyatakan resmi dibuka. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang dibacakan oleh Bapak Zulkifli SPD. Pada Bapak kami persilakan. Wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يعفي نعمه ويكافئ ماجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم عنا وسجودنا وقعودنا والتعظم عنا وتقش عنا وتعبدنا وتمم تبصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل. Selanjutnya acara kita serahkan kepada para ibu narasumber yang telah hadir di tengah kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi ibu beserta pelatihan yang hadir. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam membawa acaranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kacamata itu. Silakan dinikmati. PT, Bu. Itu PT. Enggak, yang itu PT. Enggaknya daerah. Oh, daerah sekolah. Iya. Tolong turun bawah sebentar. Tolong bangun dan turun bawah ke aula sebentar, ke aula bawah. Sebentar nggak lama 5 menit. Ya semuanya ke baris ini. Nanti naik lagi, Pak. Pusing nggak apa-apa, ibu tinggal turun. Ya, Pak, maaf nanti naik lagi. Nanti kesini lagi ya? Nggak naik pulang. Enggak, mau tetap di sana atau gimana? Tak sama bawa tas. Oh gitu, nah makanya Bu saya tanya. Bu Asmi, Bu Asmi. Nanti kita aja. Terusan ini kok kayak. Iya, bentar ya Bu ya. Oh gitu. Oh iya. Yang enak dulu tanya. Bu sini ya. Sama itu ya.
Iya. Oh iya. TK mana kak? TK mana kak? Kiarni. Gudancur. Oh itu. Naik apa ke sini Leo? Naik kereta. Ibu naik mobil ya? Ya. Sekarang ini. Udah enak sini ya. Ya alhamdulillah ya. Ibu kuliah juga sekarang ya? Ya. Udah berapa Loh, semester? saya baru semester 3. Pak Ayu di tengah. Pak Ayu sama Pak Lesti Udah dia bukan video. Ini Bu, kita kan ada di kantor HI, kita ada buat naskah RAD. Oh RAD. Jadi ini kita ada presentasi. RAD kita lagi disempurnakan. Ya, lagi Paris, ya, Bapak ini. Semua. Bagus HP-nya. Oh iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gak ada gayanya segini. Udah kan udah saya arahkan tadi kan. Dari pasti. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa PAUD hari ini kan ada dalam aplikasi Dapodik. Memang itu harus terisi beberapa komponen, 8 komponen yang harus diisi. Dari 8 itu harus betul-betul diperhatikan di Dapodik. Kemudian dalam waktu dekat kami akan mengunjungi
coba untuk betul-betul perhatikan 8 komponen laut HI. Itu ada beberapa, nanti mungkin bisa disampaikan apa yang harus di poin-poin yang ada itu. Dalam waktu dekat itulah kami akan kunjungan apakah dalam bentuk komunitas apakah harus kunjungan. Saya rasa itu. Ada mic ya. Rika bawa mic satu di atas. Nah, ini kan kita lagi. Saya pikir sampai besok ya. Ini kalau nggak dipakai ruangnya jangan dibuka dulu ya. Biar ada yang duduk. Ini kan Bu, biasanya kan kita 2 kelas. Kita 2 kelas, kita 2. Satu kelas. Ini dokumentasi. Paham ya? Memang sekarang kelas kapal. Memberikan kita berhikmah. Salah satunya di nasihat yang kita rasakan pada saat ini. Salam dan salam kita sebesar jika atas nama besar yang mana Saya satu di sama Bu Putri. Memang pelatihan itu. Bapak Ibu panitia dan Ibu peserta pada kegiatan BINTEK. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah senang sekali pada hari ini saya berkesempatan untuk berada di depan Ibu. Kira dari sebelumnya sudah bertemu? Belum. Jadi kita kenalan dulu ya, biar kenal sama kakak saya nih katanya ya. Ya. Berapa? Udah? Ya nanti kalau yang belum nanti boleh nyusul ya. Ada 18 apa tuh? Main ya.
Ini udah masuk ke tahap berikutnya. Boleh tekan berapa nih Bu untuk perbaiki ininya? Yang salah, berarti salah. Sudah Bu, kalau yang sudah jangan diulang lagi ya. Nanti kita ulangnya di proses. Sudah ya, sudah selesai semua kan Bu? Sudah. Masih ada yang mengerjakan? Tadi 3, sekarang 5. Nah, dipakai apa? Dicek lagi. Ini perbaiki. Boleh tekan aja Bu, nanti keluar nilai. Keluar pertanyaan yang tadi yang salah itu perbaiki. Sudah semua itu? Bu, ini pasal berapa ya? 13. Jadi nanti dua lagi tuh. Tak tahu aku aja tak apa-apa bukan salah loh. Tak betul. Mana tengok betul kan? Berapa ya di sini Bu? Maksudnya Ibu lihat apa? Ini di mana lihat betul? Tekan aja emoji itu. Tekan aja ini. Iya boleh. Oh, udah pelatihan. Udah. Yang agak nyaman. Energinya itu tersalurkan gitu ya. Jadi saat ada anak yang lari sana lari sini, kita salahin anaknya. Belum lagi langsung kita ngejak si anak ini hiperaktif gitu ya, langsung ada kesimpulan dari gurunya. Padahal energi anak tadi belum tersalurkan. Dia beda-beda kan untuk belajar anak itu ya. Baiklah, kita langsung saja memulai materi kita pada ini sedang. Bentar ya, tunggu ya. Ibu-ibu ada yang sudah pernah ikut teks sebelumnya tentang kurikulum merdeka? Memang belum ya? Oke, nantinya banyak hal yang akan kita pelajari Bu ya pada hari ini. Tapi kalau hari ini masih yang materi umum, besok kita akan mempersiapkan bagaimana perencanaan pembelajaran. Ibu walaupun sebagai kepala sekolah tentunya menjadi manajer kan, menjadi pemimpin pada proses pembelajaran, jadi nggak mungkin kepala sekolahnya nggak tahu kan. Gimana Bu? Iya merangkap malah ya Bu ya, kayaknya ada kode juga ibu ini siapa Bu? Iya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin semangat paginya untuk ibu-ibu hebat ada di ruangan. Semangat pagi. Belum Mas. Apa senam ya karena ya bawa ibu. Semangat pagi. Jadi Bapak Ibu di BG Provinsi Aceh ini kebetulan mengampu 3 program besar Kemendikbudristek Bapak Ibu. Yang pertama ada program sekolah penggerak, pastinya tidak asing Bapak Ibu. Kemudian ibu-ibu, ada susah ya ibu-ibu. Kemudian ada program guru
apa yang menjadi sekolah penggerak di ruangan kita, Bapak Ibu, Ibu-ibu ada? Tidak ada? Tidak ada sasaran sekolah penggerak. Lima ada yang hadir di sini? Belum ada. Ya baik. Yang khusus PAUD ya, Ibu-ibu ya. Kemudian ada implementasi kurikulum merdeka yang mengiringi dua kegiatan baik BGP maupun PSP di dalamnya, Bapak Ibu. Dan kegiatan ini dari Kemendikbudristek langsung yang dana IPA diturunkan ke BGP Provinsi Aceh, Bapak Ibu. Dan saat ini kami pergantian tampuk pimpinan, Bapak Ibu. Pimpinan kita berganti, dulunya Ibu Teti Wahyuni SSI LPD, sekarang diganti dengan Pak Muhammad Abdul ya Bu Fani dari ITK langsung yang memimpin instansi kita sekarang, Bapak Ibu. Dan kebetulan kita personel sedikit tapi kerjaan cukup padat, jadi kami harus berbagi di 23 kabupaten kota, ibu-ibu, dengan berbagai program yang harus dilaksanakan. Dan alhamdulillah senang saat ini kita bisa bersama ibu-ibu semua, khususnya jenjang PAUD ya di Pandan Raya hari ini. Kita bisa bersama mudah-mudahan ibu-ibu kegiatan kita bisa terlaksana sampai dengan akhir 2 hari ke depannya, Bapak Ibu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kita ini berarti kepala sekolah. Ada yang mewakili ya. Baik. Kita hari ini untuk materi-materi umum dulu ya, ibu-ibu, baru besok dikhususkan untuk kepautan. Karena PAUD kemudian kesetaraan khusus ya, Bapak Ibu ya, ada materi-materi yang memang tidak disamakan dengan jenjang-jenjang yang memang sudah lanjut, jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya, Bapak Ibu, seperti itu. Ibu yang hadir ini ibu-ibu hebat. PAUD susah ya, Bapak Ibu ya. Fondasi awal kita mendidik dari PAUD, bagaimana ibu-ibu membersamai putra putri kita, bagaimana mendidik dari awal cukup susah ya. Ibu-ibu ada merasakan bagaimana ketika kita mendidik siswa-siswa kita dari awal, khususnya PAUD. Ini satu untuk cerita sedikit, Ibu. Dipersilakan. Kesan kita terpilih menjadi pendidik di PAUD. Coba Ibu. Silakan Ibu sapa kenalan ya Bu, sambil kenalan biar kita lebih intens. Kalian akan semakin berkenalan. Perkenalkan, nama saya Salmiani. Saya sebagai kepala sekolah tingkat kesan dan pesan yang mendidik PAUD. Saya waktu kecil cita-citanya malah mau jadi insinyur pertanian, Bu. Karena saya terinspirasi dari ayah saya yang seorang petani. Jadi mungkin karena kehidupan di pertanian, jadi saya cita-citanya jadi insinyur pertanian. Saya nggak pernah memilih untuk menjadi guru. Malah saya waktu disuruh kuliah di guru itu, saya nggak mau, Bu. Tapi orang tua saya tetap bilangnya harus kuliah gitu, kalau nggak usah kuliah. Nah, jadi pas tes kuliah, saya cerita sedikit sama Bapak ya. Jadi pas saya tes itu di PJTK, di STK PJTK, saya malah bernazar janganlah lewat. Karena saya memang nggak minat tuh ya, karena kalau kita nggak minat, nggak ada niat itu kan nggak bisa dipaksakan tuh ya. Tapi ternyata doa seorang ibu itu lebih mujarab. Akhirnya saya diterima kuliah, dan begitu tamat kuliah alhamdulillah ikut tes langsung lewat sebagai ASN. Mungkin kekuatan doa seorang ibu ya. Terus awal saya mengajar di TK itu, saya kena di TK pembina. Awal saya mengajar, saya gemetar, Bu. Saya nggak biasa menghadapi orang banyak. Malahan jangankan anak-anak, jangankan orang dewasa, anak aja saya nggak bisa. Malah saya sampai minta
ke kepala sekolah waktu itu Ibu Jotarian, Bu, saya boleh nggak jadi magang dulu? Nggak apa-apa Bu, saya dikasih gaji, yang penting saya lihat dulu, paling tidak 3 bulan saya minta waktu kan. Cinta dan rendah hati kepada anak-anak PAUD dan profesi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bu. Jadi ibu-ibu kecintaan Bu Salmi panggilan Ibu Salmi, baik Bu Salmi, cinta karena sebenarnya wajah kita. Karena pendidikan itu kita nampak di itulah kita. Sebenarnya sekolah masing-masing, jangan jiplak sekolah orang, sekolah lain ya dalam pengisian. Jadi seperti itu. Misalnya nanti sesama kita guru atau operator, boleh lihat isi rapor pendidikanku hampir punya saya. Nah, berarti ini yang kebaca bukan punya sekolah ibu-ibu, tapi sekolah orang lain. Jadi ini rapor ini sebenarnya bukan dari ibu-ibu wajah kita. Mau kurang lipstick, ya lipstick sedikit, ya cantik. Atau kita pakai blush on sedikit biar manis. Nah, itu dia ibu-ibu. Jadi rapor pendidikan itu apa adanya, nggak usah takut nanti rapor pendidikan kita jelek. Itulah sebenarnya yang harus kita perbaiki, kita tingkatkan ya ibu-ibu, seperti itu. Jadi di rapor pendidikan ketika kita mendapatkan nilai ini merah, ini hijau, ini kuning, ada tidak ibu-ibu pernah lihat rapor? Jadi tidak 100% diserahkan ke satu orang, tapi kita tahu sebenarnya rapor pendidikan ini bagaimana. Dan ini hasil yang kita isian itu di rapor pendidikan itu hasil kita, sekolah kita. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan dan diperbaiki jika itu masih menjadi PR kita ke depannya. Oke, kita cepat ya ibu-ibu yang mulai. Kemudian di pengembangan peserta di kompetensi peserta didik ini ada CP-nya ya ibu-ibu. CP nanti pasti beda kalau kita di PAUD disusun lebih umum untuk di dalam kompetensi pengembangan kompetensi peserta didik. Memang adanya alokasi khusus dalam kurikuler Bapak Ibu apa? Ibu-ibu apa? Di sekolah pertama adalah siswa kita ya, peserta didik. Baik, ibu-ibu ini kita lihat PAUD aja ya. Di jenjang PAUD ini disebut sebagai pasal apa tadi ibu-ibu bilang. Kita ada ini diingatkan ini ada pendidikan kesetaraan jenjang non formal. Ada Bu? Ada. Iya. Paket C ya. Paket ada yang dia tapi KBR nanti PNF juga mau PNF kan ya, misalnya apa jalan tersentuh sebenarnya harusnya maunya mereka juga dan biar kita bisa bersama belajar ya kan, karena selama ini kami bersama ketika belajar, kalau kita belajar bersama jarang sekali adanya pendidikan kesetaraan formal, tapi mereka sama, kita pendidikan ada berapa itu? Ada jalur formal, non formal, dan kesetaraan nasional non formal ya. SKP 12 kalau kurikulum satuan pendidikan ini yang menetapkan kepala data Bapak Ibu. Jadi data itu benar-benar dibuat benar, jangan data punya orang lain tapi diambil untuk sekolah kita, karena itu misalnya akreditasi itu A, B, C. Ketika kita mendapatkan akreditasi A itu berarti apa? Sekolah kita istimewa, kemudian
Baik, sangat baik malah ya. Kalau sudah ayat, kemudian kalau di posisi B, baik, baik dalam artian masih ada kekurangan. Dan kalau C, akreditasi C, cukup. Kenapa cukup? Banyak kekurangan, nggak apa-apa, semangat untuk kita semua. Karena kan ibu jangan takut kalau akreditasi kita itu masih di level C atau B, karena itu lebih akan diperhatikan untuk ditingkatkan ke C. Ya, ibu-ibu ya. Jadi mungkin orang tuanya lebih menarik pada sekolah ini karena di daerah Sukamangu itu PAUD yang ada cuma satu, kita negeri mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di situ ya negeri. Yang lain PAUD. Yang lain PAUD KB, kelompok bermain ya. Ada program menarik itu? Rencana apa yuk? Boleh coba. Rencana apa yuk? Baru rencana. Apa itu? Rencana itu? Iya. Berarti berhasil KB nya. Iya. Berarti tapi ada beberapa sekolah juga tekannya di situ. Cuma satu. Ada PAUD. Oh gitu. Oh KB-nya sukses. Iya, berarti masyarakat KB-nya sukses ya ibu-ibu ya, anak-anaknya nggak banyak lagi ya. Iya, tapi sebenarnya ibu kalau mau membuat menarik buat satu program itu bukan media semua ya, media misalnya apa kita lihat ini hasil siswa kita mendapatkan misalnya piala ini, penghargaan ini, itu jangan diberikan di dalam ini loh, di dalam ruangan aja, tapi dipamerkan. Itu juga jadi salah satu menarikkan kita kalau kita berhasil untuk membersamai sekolah ini, ada hasil. Jadi itu salah satu program juga ibu untuk ini meng-up sekolah biar sekolah kita itu berarti di sekolah itu ada ini ya, ada program misalnya peningkatan keterampilan siswa itu ada misalnya ada tarian, ada tambahan. Tapi fokusnya ke umur, enggak fokus kepada pencapaian perkembangan. Fokus juga. Oh, dua-duanya masuk ya. Ya, terima kasih. Aduh, ini enggak iya ini. Ya, ada yang ditanyakan kembali ibu-ibu? Ibu-ibu hebat yang muda ya? Muda hebat yang telah berakhir dari hari pertama dan insya Allah mudah-mudahan sampai hari terakhir kita bersama di hari ketiga untuk pembelajaran IKM implementasi kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu, salam semangat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan.
absen tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi absen mungkin. Foto Bu. Bagus.